warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wasahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak sekalian, hari ini kita membahas tentang ayat An-Nisa ayat 59, yaitu tentang topiknya adalah taat kepada pemimpin, ya, batasan taat kepada pemimpin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum syai'an farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat 59 surat An-Nisa. Kemudian ayat ini adalah didahului oleh ayat 58, di mana ayat 58 ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada para pemimpin, ya, kepada para pemimpin untuk memegang amanah, ya. Pertama adalah untuk memegang amanah, dan dua, melaksanakan di dalam memegang pemerintahan harus berlaku secara adil, ya. Itu ayat sebelumnya, yaitu ayat 58. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Jadi mana ayat ini adalah ayat 58 ini asbabun nuzulnya adalah di dalam tafsir Aisarut Tafasir yang tulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, disebutkan, ya, dalam tafsirnya, nazalat fi sya'ni Utsman bin Thalhah Al-Hajabi, ya. Ayat ini turun, yang ayat 58 itu adalah turun terkait dengan diturunkan kepada Utsman bin Thalhah Al-Hajabi, ya, di mana Utsman bin Thalhah Al-Hajabi ini adalah sebagai khadimul bait, ya. Sebagai kalau sekarang sebagai pelayan lah, ya, pelayan sadana, selain kalau dalam bahasa Arabnya sadana itu artinya juru kunci, ya, juru kunci atau pelayan daripada Baitullah, ya, kepada menjadi juru kunci Baitullah, ya, di mana beliau adalah yang memegang kunci Ka'bah, ya. Nah, Rasulullah SAW suatu hari meminta kepada Utsman ibn Thalhah Al-Hajabi ini tentang kunci Ka'bah, ya. Ketika Rasulullah sholat di Baitullah 2 rakaat dan keluar, kemudian Abbas radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah untuk mengumpulkan, ya, kepada katakanlah kalau sekarang, ya, para marbot, ya, istilahnya marbot, ya, pelayan daripada Baitullah, baik yang menyangkut bidang pengairan, bidang minuman, bidang kebersihan, dan sekarang suruh mengumpulkan para katakanlah pengelola daripada Baitullah. Jadi memang sejak dulu Baitullah Ka'bah itu ada juru kuncinya, ya, ada orang-orang yang memang bertanggung jawab untuk menjaga dan melayani tamu-tamu yang berkunjung kepada Baitullah untuk diberikan terkait dengan minuman dan segalanya, pelayanan. Nah, Utsman bin Thalhah ini Al-Hajabi ini, beliau adalah orang yang memegang kunci daripada Ka'bah. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini terkait dengan surat An-Nisa ayat 58. Ini adalah terkait ayat 58. Kemudian
ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa al amri minkum fa in tanaza'tum syai'an faruddu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam tafsir Aisarut Tafasir, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi memberikan penjelasan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, ya. Jadi ayat ini memberitakan pada orang-orang mukmin untuk selalu taat, setia, patuh, loyal kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Nah, kemudian di dalam tafsir ini diberikan syarah, ya. Jadi kalimat ulil amri minkum itu oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi disebutkan adalah ulil amri minkum aihum al-umara. Jadi para pemimpin, kepala daerah, presiden, ya, gubernur, ya, para pemimpin wilayah, ya. Jadi para pemimpin, wal ulama dan kalangan para ulama, ya. Para ulama minal muslimin, ya. Jadi makna ul amri minkum diberi tafsir ul amri adalah hum al umara, para pemimpin, wal ulama dan para ulama dari kalangan umat Islam. Kita harus taat dan patuh setia kepada mereka. Fa in tanaza'tum bi syai'in ay ikhtalatum fi. Jadi ketika ada persoalan, ada konflik, ada perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan paham, ya, di mana saling tarik ulur antara berbagai macam kelompok, ya, kelompok, ya, golongan, ya, maka Allah memerintahkan radduhu ilallah war rasul, untuk mengembalikan semuanya kepada petunjuk yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Karena apa? Karena mengembalikan semua persoalan yang menyangkut kehidupan manusia kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah itu adalah dikatakan ahsanu ta'wilah, ya, ahsanu akibatan. Jadi artinya apa? Akibat yang paling baik, ya. Artinya sesuatu yang paling baik adalah mengembalikan persoalan itu kepada ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalam ayat 59 ini juga Allah memerintahkan kepada para penguasa, para pemimpin, ya, termasuk para ulama untuk melaksanakan amanah, ya. Kepala daerah, presiden, ya, para pejabat negara melaksanakan amanah, yaitu apa? Huququr ra'iyah, melaksanakan hak-hak daripada rakyat, ya. Yang kedua adalah melaksanakan ketentuan hukum, di antara memberikan keputusan hukum, memberikan pelayanan, ya, memberikan keputusan hukum di antara rakyat itu dengan cara yang adil, ya. Cara yang adil, ya. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, bahwa di dalam ayat 59 ini Allah merintahkan, ya, bunyi ayat adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika pada sampai bunyi ayat wa ulil amri minkum ini tidak disertai dengan kata-kata wa atiu, ya, tidak disertai dengan kata-kata atiu, ya. Apa maksudnya? Bahwa tentunya di kandung maksud ada makna yang lain. Jadi kita wajib taat kepada Allah dan Rasul, dan wajib taat kepada ulil amri, ya, pejabat, pemerintah, penguasa, presiden, pemimpin, ya, selama mereka adalah dibatasi muqayyadah, ya. Taat kepada ulil amri, kepada penguasa, kepada pejabat, pemimpin itu selama dibatasi adalah selama kebijakannya, aturan-aturan yang dibuat oleh para pemimpin itu adalah ma'rufan lisyar'i, ya, sesuatu yang dianggap baik menurut aturan hukum, ya. Amma fi ghairil ma'ruf, adapun kebijakannya, regulasi yang dibuat, ya, selama tidak mengandung unsur ma'ruf, ya, fala ta'atu fil ikhtiyar, ya, maka tidak wajib kita itu taat kepada atasan kita, pemimpin kita, penguasa dan segalanya. Karena di dalam hadis disebutkan innamat ta'atu fil ma'ruf, ya. Jadi kita wajib taat kepada pemimpin, para ulama, selama itu adalah mengajak kepada hal-hal yang sifatnya baik, ya.
baik menurut aturan agama juga baik menurut aturan negara. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Kita tidak wajib taat ya kepada kepada pemimpin yang memang melakukan pelanggaran, penyimpangan kepada ketentuan-ketentuan yang dibuat adalah bertentangan dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi kepatuhan seorang rakyat kepada pemimpin adalah tidak mutlak. Ya, karena di dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Tidak ada wa atiu lil amri minkum. Sehingga di sana bahwa kepatuhan itu tidak mutlak. Ya. Tapi dibatasi adalah selama kepatuhan itu, ketentuan-ketentuan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin itu adalah tidak melanggar kepada ketentuan aturan-aturan hukum Allah dan Rasulnya. Jadi dimanapun rakyat itu berada, wajib taat patuh kepada pemimpin ya. Dan rakyat ya tidak perlu patuh kepada pemimpin atau bahkan boleh melakukan perlawanan ya, selama tadi itu batasan-batasan itu adalah tidak melanggar kepada hal-hal yang berbuat maksiat kepada Allah, hal-hal yang melanggar kepada ketentuan Allah ya. Artinya dalam konteks sekarang adalah selama pemimpin itu ya, jadi yang dimaksud dengan selama tidak bermaksiat kepada Allah artinya apa? Cakupannya adalah lebih luas, mendurhakai Allah, bukan saja persoalan kemaksiatan dalam arti yang sempit ya, pornografi, korupsi dan lain sebagainya, tapi dalam skala yang lebih besar ya. Oleh karena itu apabila pemimpin ya tidak jujur ya, melanggar hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyat ya, maka kepatuhan pemimpin itu tidak mutlak harus ditaati ya, jadi tidak ditaati ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa alaikum bisami wa ta'ah ya. Alaikum bisami wa ta'ah adalah Anda harus taat, loyal dan setia ya. Malam takun bimaksiatin, selama kebijakan-kebijakan pemimpin itu adalah tidak melanggar kepada aturan-aturan Allah dan aturan Rasulnya. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya, memberikan kesimpulan di dalam ayat 59 itu adalah satu, wujubu radil amanati ya ba'dal mukhabatu 'alaiha, wajib mengembalikan ya amanah ya kepada orang-orang yang memang diberi amanah ya. Yang kedua, wujubul adli fil hukmi wa rahmat wa hurmatil jur, wajib berbuat adil bagi seorang pemimpin, wajib adil ya, tidak melakukan diskriminasi kepada berbagai macam komponen daripada masyarakat rakyat yang ada, dan tidak boleh melakukan penyelewengan ya. Wujub taatillah wa taatir rasul, wajib taat kepada Allah, hukum-hukum Allah dan hukum-hukum yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Qaulatil muslimin, dan para penguasa umat Islam ya, min hukamin, dari para pemimpin umat Islam, min hukamin, dari para aparatur negara ya, para pejabat negara, wa ulamain, dan para ulama, wa fuqahain, dan orang-orang ahli hukum ya, orang-orang ulama ya, ulama fikih, ulama ahli hukum. Ya, ana ta'atul rasul min ta'atillah, karena taat kepada Rasul adalah merupakan bagian daripada taat kepada Allah. Wa ta'atul wali min ta'atir rasul, dan taat kepada seorang pemimpin, seorang penguasa ya, adalah merupakan bagian daripada taat kepada Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah mengatakan, man ata'ani faqad ata Allah, barang siapa yang taat setia kepada aku maka dia adalah sama dengan taat kepada Allah. Waman atau amiri, dan barang siapa yang taat kepada pemimpinku ya, fakot atau ani, maka sebenarnya dia juga taat kepada Rasulullah. Waman asoni, dan barang siapa yang durhaka, yang melanggar, membelot kepada aku katanya, fakot asallah, barang siapa menyimpang, melanggar ketentuan hukumku, maka dia telah melanggar kepada Allah.
telah bermaksiat atau melanggar kepada hukum Allah. Wa man asa amri, dan siapa yang bermaksiat melanggar kepada perintahku, faqad asani, ya, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ini adalah ayat 59 yang terkait dengan terkait dengan ketaatan, ya, batasan-batasan ketaatan seorang rakyat kepada kepala negara atau kepada pemimpin, ya, baik dari kalangan pemimpin dari kalangan formal, ya, artinya para pejabat negara, kepala daerah, gubernur, atau pemimpin yang formal dari kalangan ulama dan kalangan fuqaha. Di dalam kitab Ahliyatul Wilayah As-Sultaniyah, jadi otoritas, ya, ahliyatul wilayah, jadi kompetensi atau kualifikasi wilayah kekuasaan yang menyangkut kenegaraan dalam hukum Islam. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Abdullah Al-Muhsin At-Tariqi, itu berjudul Ahliyatul Wilayah As-Sultaniyah, ya. Dalam kitab itu disebutkan tanggung jawab daripada seorang pemimpin, seorang kepala negara, kepala daerah, ya. Ya, disebutkan wa tauliyatul imam al-khilafah inna majali hibdi wajibatil islam wargani waqid wasalikil muslimin amatan. Jadi jabatan seorang kepala negara itu tidak lain adalah dalam rangka menjaga wajibat Islam, hal-hal yang terkait dengan kewajiban Islam, wa arkani, dan beberapa unsur-unsur ajaran Islam, waqid wasalikil muslimin, dalam menjaga kepentingan kebaikan umat Islam amatan secara menyeluruh, ya. Kemudian dalam kitab ini disebutkan bahwa tugas daripada kewajiban daripada tanggung jawab seorang kepala negara ada beberapa poin di sini, ya. Ada sekitar 12 item, ya. Tugas seorang pemimpin, seorang kepala daerah, seorang kepala negara. Satu adalah disebutkan hifdzuddin, jadi menjaga agama. Tugas kepala negara adalah hifdzuddin wa firasatud dunya, menjaga agama, menjaga kepada umat beragama. Bagaimana umat agama itu, pemeluk agama itu dapat melaksanakan agamanya sesuai dengan keyakinannya, tidak boleh adanya intervensi, tidak boleh mendapatkan tekanan dan segalanya, sesuai dengan amanah di dalam pasal 29, ya, pasal 29, kalau dalam Undang-Undang Dasar 45, ya. Dalam dalam fikih, ya, hukum tata negara itu disebutkan bahwa tugas para kepala adalah hifdzuddin ala ma'urdah usulhi al-mustafil wa sunnah, jadi menjaga agama sesuai dengan petunjuk-petunjuk ajaran-ajaran yang dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Yang kedua adalah tugas seorang kepala negara adalah tanfidul ahkam bainal mustajarina wa izalati asbabin niza' bainahum, ya. Tugas seorang kepala negara adalah tanfidul ahkam, melaksanakan hukum, ya, melaksanakan hukum, ya, di antara orang-orang yang berselisih, orang-orang yang bersengketa, ya. Wa izalati asbabin niza', jadi menghilangkan berbagai macam faktor-faktor kekacauan bainahum, di antara mereka, biturqillati dalika, dengan cara yang dapat mewujudkan adanya konflik-konflik itu, ya, dengan sikap dengan menegakkan keadilan wal musawati bainahum, jadi adanya kesamaan di hadapan hukum, di bidang hukum, bahwa rakyat mempunyai hak yang sama antara yang satu dengan yang lain. Ya, tugas seorang kepala negara tadi itu menyelesaikan berbagai macam konflik, ya, yang terjadi di antara masyarakat, di antara rakyat, ya, dengan menegakkan keadilan dan menegakkan adanya al-musawah, adanya kesetaraan, ya, di bidang hukum, ya, equality of the law, melaksanakan kesetaraan di bidang hukum. Yang ketiga adalah disebutkan himayatul muslimin wa sawnu hurmatihim wa amwalihim linasril amni fi budunihim wa suharihim. Jadi adalah menjaga umat Islam wa sawni hurmatihim wa amwalihim, dan menjaga kehormatan umat Islam, ya, linasril amri fi budunihim, untuk menyebarkan kedamaian di kota-kota mereka, wa suharihim, dan di
padang pasir mereka, artinya di daerah-daerah yang jauh dari kota ya. Itu adalah tugas daripada seorang kepala negara. Wal qadha alaihim litazfarnas abi kasbi wasali aisim dan waktu madin, dan memberikan semacam putusan hukum yang ada di antara mereka agar masyarakat ya dapat bertindak dan dapat melaksanakan, dapat bekerja dan mencari ya kehidupan mereka dengan rasa aman dan tenang. Jadi bagaimana supaya misalkan iklim yang kondusif ya di berbagai macam penjuru daerah ya, itu adalah tugas daripada seorang kepala negara, tentunya melalui perangkat ya, melalui perangkat instrumen-instrumen lembaga-lembaga penegak hukum ya, baik polisi ya, kemudian Satpol PP dan aparatur yang lain, agar rakyat merasa hidup tenang dan damai. Kemudian yang keempat adalah tanfidus syariah al-islamiyah fi jami' awjuhil hayat al-mukhtalifah fil ibadati wal muamalat wal hudud wal qisas wal usrah. Jadi melaksanakan hukum Islam fi jami' awjuhil hayati al-mukhtalifah, dalam berbagai macam aspek kehidupan yang berbeda-beda, baik dalam segi ibadah wal muamalah dan masalah muamalah. Ya, melaksanakan hukum Islam. Kalau di Indonesia salah satu implementasi daripada pelaksanaan hukum Islam adalah dituangkan di dalam beberapa aturan-aturan ya, menyangkut persoalan undang-undang masalah haji, undang-undang nomor 8 tahun 2013 misalnya, tentang masalah penyelenggaraan haji yang sudah dilakukan beberapa amandemen. Undang-undang peradilan agama yang diamandemen, undang-undang peradilan agama nomor 3 nomor 20 tahun 2006 misalnya, undang-undang perbankan syariah ya, undang-undang produk halal ya, juga termasuk undang-undang jaminan halal. Itu adalah salah satu aktualisasi implementasi daripada hukum Islam ya. Undang-undang masalah produk halal ya, jaminan produk halal, perbankan syariah, ada ekonomi syariah ya. Itu adalah undang-undang yang menyangkut hal-hal yang terkait dengan syariat Islam ya. Munculnya ada beberapa daerah yang mendapatkan otonomi daerah, ada mahkamah syariah. Itu adalah beberapa aktualisasi daripada pelaksanaan hukum Islam ya, dalam berbagai macam aspek kehidupan ya. Juga termasuk hal-hal yang menyangkut misalnya undang-undang zakat ya, undang-undang wakaf ya. Ini adalah bukti daripada aktualisasi hukum Islam dalam sebuah perundang-undangan. Jadi pemerintah negara memberikan perlindungan kepada umat Islam yang diwujudkan dalam bentuk legislasi ya, hal yang terkait dengan kehidupan ya, kehidupan yang ada di masyarakat, diatur dalam sebuah berbagai macam regulasi produk-produk yang adalah yang mengatur tentang kehidupan umat Islam. Kemudian yang kelima adalah tugas daripada seorang kepala negara adalah taksinus sukur bil uddatil maniyah min wasail rasdi wal iktisyaf. Jadi menjaga benteng ya, benteng negara. Jadi negara ini berkewajiban untuk menjaga wilayah-wilayah perbatasan daerah-daerah yang terpencil ya, dengan misalnya Timor Leste, dengan Brunei misalnya, dengan Malaysia, dengan Singapura. Itu adalah berkewajiban untuk menjaga daerah-daerah benteng yang terkait dengan daerah perbatasan bil uddatil maniyah, dengan persiapan yang cukup, dengan sarana yang cukup ya, dalam rangka memantau, mengintai daripada serangan-serangan musuh ya. Itu adalah tugas yang nomor 5. Yang keenam adalah jibayatul fai wa sutaqat ala mawjab Islam wa khasinas ala ta'ala wa ifasabillah. Jadi menarik pajak ya, menarik pajak dan sedekah ya, infak sedekah ya. Ada beberapa daerah yang memberikan regulasi tentang BAS ya, badan amil zakat ya. Ada yang namanya BASIS ya,
beberapa daerah, kepala daerah yang memberikan perbuk misalnya, peraturan bupati yang mewajibkan kepada aparatur negara ASN misalnya untuk mengeluarkan infak sekian persen ya, dalam rangka apa, memberdayakan daripada ekonomi rakyat ya. Pengelolaan dana zakat misalnya ya. Karena zakat itu juga punya potensi yang luar biasa. Di Indonesia itu sudah terkumpul berapa triliun ya, zakat itu yang dapat membantu untuk beasiswa, untuk ekonomi apa, UMKM dan segalanya, yang banyak dapat bantuan dari BAS ya, Basnas ya, BAS, Badan Amil Zakat Nasional. Itu juga negara memberikan motivasi, memberikan dorongan ya, bagaimana memaksimalkan potensi zakat sebagai penguatan ekonomi tangguh ya, penguatan ekonomi ya, dalam rangka memperkuat ekonomi daripada rakyat ya. Kemudian takdiru atau yanas mustahaqihim ya, memberikan pengapresiasi kepada rakyat ya. Jadi rakyat yang punya potensi, yang punya kemajuan di bidang misalnya UMKM ya, di bidang kuliner dan segalanya, pemerintah memberikan apa, fasilitas ya, lalu kredit yang murah tanpa bunga, misalnya akunan tanpa akunan ya, melalui berbagai macam lembaga perbankan ya. Demikian juga pemerintah dengan sekarang sudah banyak mengucurkan berbagai bantuan, PLT ya, misalnya Karkip ya, kartu PIP dan segalanya, itu adalah wujud daripada apresiasi pemerintah kepada rakyat-rakyat kecil ya. Mubasyaratul imam syu'ur ra'iyati wa tasaffi ahwalihim. Jadi seorang kepala negara langsung ya, mendeteksi, memantau langsung ke bawah, tidak hanya percaya kepada apa, pembantunya, pada menteri ya. Jadi dia aja sekedar aspun, asal bunyi ya. Jadi kalau bisa jadi apa, belusukan ke bawah, bagaimana agar seorang kepala daerah, seorang pemimpin itu tahu apa jeritan dari para rakyat ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab yang sering kali melaksanakan sidak belusukan ya kepada rakyat ya. Suatu hari Umar bin Khattab itu pernah melakukan inspeksi ya, sidak ya, dan ada seorang perempuan yang sedang menanak air ya, menanak air untuk menanakkan anaknya karena tidak makan. Pura-pura memasak air, dan itu adalah seakan-akan makanan yang dimasak supaya anaknya tidur. Dan perempuan ini mengomel ya, bahwa kepala presiden, khalifah tidak peduli dengan kebutuhan rakyat ya. Akhirnya setelah mendapatkan belusuan dan mendapatkan informasi itu, ketemu dengan sahabat Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Khalifah langsung datang ke Baitul Mal mengambil bantuan, diangkut sendiri dan langsung berikan kepada rakyat. Itu sebenarnya begitu tugas daripada seorang pemimpin, harus tahu terhadap kondisi real di lapangan. Itu adalah tugas kepala negara. Yang berikutnya adalah ijadul khadamat wal marafiq wal muassasat almah az-ziraiyah wa sinaiyah wa sighah wa ta'limiyah. Jadi mewujudkan pelayanan ya, pelayanan dan prasarana ya, jalan, jembatan misalnya. Sekarang banyak tol dan segalanya itu. Tapi persoalannya adalah tol juga mahal ya. Bagaimana sebenarnya tol itu kalau bisa gratis ya. Wal muassasat almah, jadi lembaga yayasan umum ya. Apalagi BPJS harus bayar ya. Az-ziraiyah menyangkut irigasi pertanian, sinaiyah industri, kesehatan ya, wa ta'lim dan pengajaran. Pengajaran itu sebenarnya harus gratis ya. Pendidikan gratis ya di beberapa daerah ya. Kepala daerah punya kebijakan menggratiskan SPP pendidikan dan segalanya. Wal khadamatul itusadal itosin ba'dinas, dan memberikan pelayanan yang membantu antara komunikasi dengan mereka ya. Itu adalah tugas daripada seorang kepala negara. Beberapa poin tadi itu adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya. Sekarang bagaimana tugas seorang rakyat ya? Tugas seorang rakyat, tugas masyarakat kepada pemerintah ya, baik kepada daerah atau presiden ya. Dalam kitab ini disebutkan taatul imam awil khalifah, jadi taat setia loyal kepada imam ya. Bahwa taat kepada seorang pemimpin hukumnya adalah wajib.
ala kulli fardin min afradir ra'iyah, bagi setiap individu masyarakat dengan tanpa ada pengetahuan, dengan catatan fi ghairi maksiatillah, tidak melakukan pelanggaran pada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ya, dalam arti yang lebih luas, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan diskriminasi, tidak melakukan memperlakukan yang sama, ya, melakukan keadilan, menegakkan keadilan, tidak berpihak kepada kelompok tertentu, ya. Maka seorang kepala negara, ya, kalau ketika kepala negara itu dapat berbuat adil, maka rakyat wajib taat kepada pemerintah, kepada pimpinannya, ya. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan isma'u, Rasulullah mengatakan isma'u wa ati'u, dengarkan dan taatilah. Wa idistamala alaikum abdun habasyun kana rasau zabi, sekalipun Anda dipimpin oleh seorang budak kulit hitam. Jadi bukan dilihat dari segi orangnya, tapi bagaimana kebijakan dan regulasi yang dan cara pemimpin itu dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, ya, memuaskan atau tidak, memberikan pelayanan terbaik atau tidak. Jadi kalau sekalipun presidennya adalah orang yang tidak sejalan dengan kita, maka kita sebagai rakyat wajib untuk taat dan setia kepadanya. Isma'u wa ati'u wa istamal alaikum abdun habasyun. Dalam sebuah hadis riwayat Ummul Husain radhiyallahu anhu, anna sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjal wada, Rasulullah pernah berkhutbah menyampaikan sebuah pesan amanat kenegaraan dalam haji wada. Dia mengatakan ayuan yaktubu, Rasulullah berpidato dalam haji wada. Dia mengatakan walau istamala alaikum antum yaqudukum bi kitabillah fasma'u lahu, walaupun Anda dipimpin oleh seorang budak yang akan menjadi pimpinan saudara, selama mengajak kepada ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang sesuai dengan Al-Quran, maka kita harus tunduk dan setia kepadanya. Kemudian di dalam sebuah hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu disebutkan warwa Abu Dzar radhiyallahu anhu faqala, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, inna kholilayya, sungguhnya kekasihku. Jadi Rasulullah dikatakan kholil, ya, kekasihku. Inna kholili, sungguhnya kasihku, ausoni, telah bertausiah kepadaku, telah berwasiat kepadaku, an asma'a, agar aku mendengar, wati ya, dan aku taat, ya. Wa in kana amdan majdu al aftrof, ya. Jadi sekalipun orang yang jadi pimpinan tadi itu adalah seorang budak yang hidungnya adalah hidungnya majdu, hidung gerompong, artinya hidungnya tidak sempurna, organ tubuhnya tidak sempurna. Jadi tetap kita harus taat kepada seorang pemimpin. Dalam ayat An-Nisa tadi itu disebutkan wala ya'sina bi ma'rufin. Jadi kita tidak boleh melanggar, melakukan perlawanan kepada pimpinan, atasan pimpinan, selama dia mengajak kepada hal yang baik, ya. Siapapun, ya, pimpinan, selama dia aturannya, regulasinya, kebijakannya tidak bertentangan kepada ajaran-ajaran yang dalam Al-Quran Sunnah, maka kita wajib taat. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah mengatakan, dianjurkan di dalam wa min usuli ahli sunnah wal jamaah, di antara doktrin dasar ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah adalah an-sabru ala dzulmil aimati. Ketika seorang kepala negara, seorang pemimpin itu adalah melakukan kedzaliman, melakukan ketidakadilan, melakukan kekerasan misalnya, ya, kepada rakyat, ya, kita dianjurkan untuk wajib sabar. As-sabru ala dzulmatil aimati, sabar untuk atas
kelaliman, ya, kesewenang-wenangan seorang pemimpin. Wajuruhum, ya. Jadi sabar atas ketidakadilan, atas kesenangan, atas ketidakamanahan daripada seorang pemimpin itu adalah lebih utama minal khuruj daripada kita melakukan pemberontakan kepada mereka. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innakum satarawna ba'di usratan. Ya, semuanya nanti kalian semuanya akan melihat setelah meninggalku usratan, ya. Jadi sifat yang menentang, ya. Sifat usratan, sifat menentang. Wa umurun tankiruna, dan beberapa hal yang kau adalah tidak membenarkannya, mengingkarinya. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, ketika ada penyimpangan, ya, ketidakadilan, hal-hal yang tidak beres, ya, tidak sesuai dengan regulasi, banyaknya penyalahgunaan wewenang, bagaimana sikap kita? Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah. Ya, kalau nanti setelah dengan tidak ada, kemudian ketika kami menemukan di kalangan pemimpin kami hal-hal yang tidak benar, ya, hal-hal yang melampaui, melanggar aturan-aturan hukum, bagaimana? Qalu, tanya para sahabat, fama ta'muruna, apa yang jenengan perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Qala addu ilaihi haqqahum was'alullah haqqahum. Jadi laksanakanlah, ya, laksanakanlah hak-hak daripada mereka, ya. Artinya apa? Bahwa kita sebagai rakyat tidak wajib taat kepada pemimpin yang melakukan pelanggaran hukum, penyimpangan, ya, korupsi dan segalanya. Dan kita berkewajiban untuk apa? Untuk menyampaikan tausiah, menyampaikan saran, ya, melalui lembaga-lembaga, institusi-institusi yang ada namanya DPR, ada DPD dan segalanya, ya. Jadi saluran-saluran aspirasi itu kita salurkan melalui sebuah institusi yang formal. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas disebutkan, Ali Dawsi radhiyallahu anhu sallam qala man kariha min amri syai'an falyasbir fa inna man kharaja min sultan sibran mata mitatan jahiliyah. Ya. Jadi barang siapa yang tidak suka, ya, kepada pimpinannya syai'an sedikit pun, ya, jadi ada sebuah kebijakan yang tidak menyenangkan, kebijakan yang tidak membuat rakyat menjadi nyaman, tidak memberikan pelayanan yang terbalik pada rakyat, ya. Dan kemudian kata Rasulullah, falyasbir, maka adalah bersabar, ya, berusaha untuk menahan diri. Fa innahu man kharaja minas sultan sibran. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang keluar, ya, artinya melakukan sebuah perlawanan, ya. Man kharaja minas sultan, orang yang melakukan pemberontakan, balilo, sibron, sejengkal aja, mata mitatan jahiliyatan, maka orang itu adalah mati dalam keadaan jahiliyah, ya. Itu beberapa hal yang memang harus dilakukan. Jadi ketika melihat pemimpin itu banyak melakukan kezaliman, penyimpangan dan segalanya, maka wajib adalah bersabar dengan menyampaikan aspirasi saluran melalui lembaga-lembaga yang ada, ya, melalui lembaga-lembaga yang ada. Bahwa al-amr ma'ruf nahi munkar adalah tidak akan bisa sempurna kecuali dengan bersabar, ya. Kita bersabar, tidak boleh melakukan kudeta dan segalanya. Inilah beberapa hal yang terkait dengan ayat An-Nisa ayat 59 tentang batasan ketaatan kepada pemimpin, ya. Bahwa kita wajib taat kepada pemimpin selama pemimpin adalah memimpin kita, mengajak kita, mengeluarkan beberapa aturan-aturan, regulasi-regulasi yang mementingkan kepentingan rakyat, mementingkan kepentingan publik, ya, dan bisa bersikap adil. Saya kira itu, ya, penjelasan tentang tafsir ayat 59 tentang hal-hal yang terkait dengan fikih ketatanegaraan. Salah satu topiknya adalah tentang ketaatan, batasan taat kepada pemimpin. Terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.